Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas alur film yang berjudul Nessa Reborn yang dirilis pada tahun 2021. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film nampak seorang gadis bernama Kasa datang ke acara balapan motor liar yang diikuti oleh temannya yang bernama Lee Junjiang. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Yunjiang dan saingannya pembalap motor putih. Mereka terus kejar-kejaran sampai mencapai garis finish. Perlombaan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Yunjiang. Setelah itu saat sedang pulang, Yunjiang dan Kasa melihat sayangannya yang ternyata adalah seorang wanita yang bernama Su Junzu. Yunjiang lalu mendekati Junzu, namun ia malah dicuekin. Tak lama kemudian Yunjiang dihampiri oleh seorang pria bertopeng. Di sana pria itu meminta Yunjiang untuk memodifikasi motornya. Namun Yunjiang tidak menghiraukannya dan pergi dari sana. Di sisi lain nampak wilayah Donghai yang dipimpin oleh klan DE sedang mengalami kekeringan. Hal itu membuat warga kekurangan air. Kembali pada Yunjiang, ia bekerja sebagai kurir ditugaskan untuk mengantar paket yang diberikan oleh bosnya. Di perjalanan ia pun melewati berbagai kota hijau yang dipenuhi dengan air, sampai ke kota kumuh yang nampak sangat miskin. Selesai mengantar paket, Yunjiang lalu melihat penampungan milik klan DE. Kemudian ia pun mensabotase air di sana untuk dinikmati oleh para warga yang membutuhkan air. Keesokan harinya, Yunjiang mengantarkan paket berisi kucing. Nampak alamat yang tertera adalah alamat palsu. Oleh karena itu, ia pun melepaskan kucing tersebut dan meninggalkannya di sana. Namun kucing itu terus mengikutinya. Karena tak tega, ia pun membawa kucing tersebut. Setelah itu, Yunjiang pergi untuk menjemput Kasa yang sedang bekerja sebagai penyanyi kafe. Mereka pun lalu pergi ke rumah ayah Yunjiang. Di tengah perjalanan, mereka malah bertemu dengan pangeran ketiga dari klan DE yang bernama Aobing. Di sana Aobing menyukai motor milik Yunjiang dan ingin memilikinya. Namun Yunjiang tidak mau menghiraukannya dan pergi begitu saja. Singkat cerita, Yunjiang bertemu dengan ayahnya dan kakaknya yang bernama Li Jinjiang. Di sana nampak jika Yunjiang dan ayahnya tidak akur. Saat makan malam, ayahnya sempat menyinggung pekerjaan Yunjiang yang hanya sebagai kurir. Mendengar hal itu, Yunjiang menjadi kesal dan ia pun pergi mengantarkan Kasa pulang. Tapi di tengah perjalanan mereka diikuti oleh sekelompok orang yang ternyata mereka adalah Aobing dan anak buahnya yang sedang mengincar motor Yunjiang. Singkat cerita, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Nampak pada akhirnya Aobing terjatuh dari mobilnya. Hal itu membuatnya sangat marah hingga mengeluarkan es dari tubuhnya dan langsung menyerang Yunjiang. Ternyata Aobing adalah keturunan Raja Naga. Akibatnya Yunjiang mengalami luka karena tusukan es, sedangkan Kasa harus tertimpa motor. Kemudian saat Aobing akan membunuh kucing Yunjiang, hal itu membuatnya sangat marah hingga mengeluarkan api untuk menyerang Aobing. Serangan Yunjiang lalu membuat tangan Aobing terluka hingga sisik naganya terlihat. Setelah itu Aobing pun pergi. Namun dari kejauhan nampak seseorang yang sedang mengamati Yunjiang. Singkat cerita, Yunjiang yang pingsan akhirnya terbangun di sebuah rumah sakit. Di sana ia bertemu dengan rival balapnya Junzu yang ternyata adalah seorang dokter. Yunjiang yang teringat dengan Kasa langsung melihat keadaannya yang terluka parah, bahkan sampai membuatnya kehilangan salah satu kakinya. Di luar rumah sakit, ayah Aobing yang bernama Aoguang datang menemui Yunjiang untuk mengucapkan permintaan maaf atas perbuatan anaknya dan memberikan uang yang banyak. Namun di sana Yunjiang menolak dan pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian Jinjiang mengajar Yunjiang dan membujuknya agar menerima uang dari Aoguang. Akan tetapi saat di perjalanan mereka dikejar oleh pembunuh bayaran. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga mereka terjatuh dari motor.
Ternyata pembunuh bayaran itu adalah siluman yang diperintahkan Ao Guang untuk membunuh Yunjiang. Saat keadaan semakin memanas, tiba-tiba Yunjiang mengeluarkan api dari tubuhnya, hingga akhirnya pria bertopeng datang membantu Yunjiang dan mengalahkan siluman tersebut. Lalu pria bertopeng itu memanggil Yunjiang dengan sebutan Nessa dan pergi begitu saja. Setelah itu Yunjiang membawa Jinjiang yang tidak sadarkan diri ke rumah sakit. Di tempat lain nampak Ao Guang adalah Raja Naga yang dendam pada Neza, karena di masa lalu sang pangeran telah dibunuh oleh Neza, yang sekarang sudah bereinkarnasi menjadi Yunjiang. Setelah mendengar semua cerita ayahnya, Ao Bing menjadi semakin marah dan dendam pada Yunjiang. Sementara Yunjiang sendiri sedang mendatangi tempat pria bertopeng. Pria bertopeng itu lalu memberitahu yang sebenarnya, bahwa Yunjiang adalah reinkarnasi dari dewa berkekuatan api yang bernama Neza. Mendengar hal itu, Yunjiang pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian datang Ao Guang sambil membawa koper berisikan emas. Di sana ia meminta pria bertopeng itu untuk membunuh Yunjiang. Sementara di rumah sakit, nampak ayah Yunjiang datang untuk melihat keadaan Jinjiang dan Kasa. Melihat semua itu, ayahnya pun langsung mengusir Yunjiang. Saat Yunjiang merasa kesal, tanpa diduga ia sedikit mengingat memori Neza. Hal itu membuat tubuhnya mengeluarkan api, hingga membuat motornya hampir terbakar. Oleh karena itu, Yunjiang memutuskan untuk kembali menemui pria bertopeng itu dan meminta pria itu untuk mengajarinya, agar ia dapat mengendalikan kekuatan api dari tubuhnya. Bahkan Yunjiang menawarkan bayaran dengan cara memodifikasi motor pria bertopeng tersebut. Singkat cerita, mereka pun sepakat dan mulai latihan. Pertama-tama mereka membuat baju besi terlebih dahulu agar dapat mengendalikan api dari tubuhnya. Setiap hari Yunjiang berlatih sampai kekuatannya bisa dikendalikan dan semakin meningkat. Di tengah-tengah latihan ia membuat kaki besi untuk Kasa. Lalu di akhir latihan mereka bertarung dengan sengit hingga membuat topeng pria itu terjatuh. Ternyata pria bertopeng itu adalah siluman kera yang bernama Sun Wukong. Setelah identitasnya ketahuan, Sun Wukong menyuruh Yunjiang untuk menemukan pita langit dan cincin kosmik agar kekuatannya semakin besar. Di tempat lain ada nampak seseorang sedang mengawasi, dan ternyata itu adalah utusan Yaksa, asisten dari Ao Guang dan Ao Bing. Di sana nampak mereka sedang merencanakan sesuatu. Sementara Yunjiang yang kembali ke tempat kerjanya sedang memakai pakaian tempurnya di depan si teman kerjanya. Tak lama kemudian datang juga Junzu. Namun saat Junzu akan pergi, ada sekelompok orang yang menyerang. Pertempuran pun terjadi antara Yunjiang dan para anak buah Guang. Bahkan Sik harus terluka karena melindunginya. Di sana juga terungkap jika ternyata Yaksa adalah siluman air. Yunjiang yang marah lalu melawan serangan Yaksa. Namun sayangnya kekuatan Yunjiang belum mampu menandingi Yaksa. Hingga tiba-tiba keluar aura Dewa Nessa membantu mengalahkan Yaksa. Hal itu pun disaksikan oleh Junzu dan semua orang di sana. Di tempat lain, salah satu rekan kerja Yunjiang yang berkhianat mendatangi Ao Bing. Ia pun lalu diberi emas oleh Ao Bing untuk membantunya mengalahkan Yunjiang. Di rumah sakit, Yunjiang yang berniat menemui Jinjiang langsung mengurungkan niatnya saat melihat ayahnya di sana dan sedang berbicara dengan kakaknya. Yunjiang lalu memutuskan untuk pergi menemui Kasa yang ternyata masih tidur. Mengetahui kedekatan Yunjiang dan Junzu, Kasa pun memutuskan untuk pergi. Ia pun pergi untuk menyendiri di sebuah pohon. Namun dari kejauhan ia malah melihat rekan kerja Yunjiang yang sedang mensabotase baju tempur Yunjiang dan juga membunuh Sik yang mencoba menghentikannya. Saat sadar bahwa aksinya diketahui oleh Kasa, ia pun lalu mengejarnya. Begitupun dengan Kasa yang langsung kabur dengan sekuat tenaga. Saat aksi kejar-kejaran itu terjadi, tiba-tiba muncul ledakan yang membuat mereka terpisah di lorong. Ternyata serangan itu berasal dari anak buah Ao Bing yang menyerang Yunjiang dan juga semua orang yang ada di dalam rumah sakit. Di sana Yunjiang terus mencoba untuk menghentikan serangan itu. Ketika Yunjiang semakin marah dan menghancurkan senjata itu, muncullah siluman lain yang menyerang Yunjiang.
Namun tetap saja siluman itu tidak bisa mengalahkan kekuatan api Yunxian dan kabur dari sana. Setelah pertempuran itu, Yunxian menjadi sedih saat mengetahui ayahnya terbunuh. Di sisi lain, Sun Wukong datang ke markas Aoguang. Di sana ia dibuat kaget saat melihat banyaknya air di kota Donghai yang ternyata akan digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan menata kekuasaan baru para dewa. Singkat cerita, Aoguang yang tahu jika Sun Wukong sudah mengajari Yunxian hingga menjadi kuat seperti sekarang. Akhirnya dia ditangkap dan diikat. Tak lama kemudian datang Yunxian dengan amarahnya dan merobos masuk ke markas DE. Namun Yunxian malah ditangkap oleh Aoguang dengan pita merahnya. Tapi dengan mudahnya Yunxian berhasil melepaskan diri dari pita itu. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Yunxian dan Aobing. Karena kekuatan Yunxian sangat kuat, membuat Aobing berubah menjadi naga agar bisa mengalahkannya. Namun Yunxian yang tidak mau kalah mengeluarkan semua kekuatannya hingga berhasil membunuh Aobing dengan cara mencabut tulang besi dari tubuh naganya. Setelah itu Yunxian kembali diserang oleh siluman wanita. Untungnya Sun Wukong dengan cepat langsung membantu Yunxian dan menangkap siluman wanita itu. Kemudian siluman wanita itu mengatakan sesuatu yang membuat Yunxian mengingat masa lalunya sebagai Nessa. Dalam ingatannya nampak sosok Nessa yang sangat jahat dan dibenci oleh banyak orang. Setelah itu Yunxian menyuruh Sun Wukong untuk melepaskan siluman wanita itu. Yunxian pun lalu menanyakan mengapa Sun Wukong mau membantunya. Ia pun lalu menjawab bahwa ia ingin mau membantu leluhurnya yaitu Neza. Ia pun lalu menunjukkan jati dirinya sebagai raja keras Sun Wukong. Setelah itu Sun Wukong memberitahu Yunxian bahwa pita langit ada di dasar laut timur, tempat beradanya istana naga yang dipakaikan hewan pengendali air untuk memperkuat mutiara naga. Saat Yunxian akan pergi ke rumah sakit, ia melihat kakaknya yang sedih meratapi jasad ayahnya. Setelah itu salah satu rekan kerja Yunxian menyalahkannya atas semua yang telah terjadi. Tak lama kemudian datang Kasa dan mengatakan kejadian yang sebenarnya terjadi. Karena kebohongannya terbongkar, pria itu pun menodongkan pisau ke Kasa. Tapi akhirnya Kasa bisa terlepas darinya. Sementara pria itu harus terjatuh ke bawah. Di pemakaman ayah Yunxian nampak Yunxian yang sangat sedih. Sebelum pergi, Kasa yang melihat kesedihan Yunxian langsung menyemangatinya. Mendengar kata-kata Kasa, Yunxian kembali semangat. Namun saat Yunxian pergi dari tempat itu, nampak sesuatu terjadi pada Junzu. Sementara di tempat lain, Aoguang nampak sedih melepas kematian anaknya. Setelah itu ia pun kembali untuk membalas dendam. Sedangkan Yunxian yang sudah semangat kembali memutuskan untuk pergi ke istana naga agar dapat mengambil pita langit milik Neza, sehingga ia bisa mengalahkan Raja Naga. Sesampainya di bawah laut, ia diserang oleh seekor hiu. Namun dengan cepat ia berhasil menaklukkan hiu tersebut dan menungganginya. Sepanjang perjalanan, Yunxian harus menghadapi berbagai hambatan dan rintangan yang terdapat di laut tersebut. Singkat cerita, Yunxian sampai di sana. Ia pun langsung membuka rantai dan pita langit yang dililitkan ke hewan besar tersebut. Namun hal itu malah membuat guncangan hebat hingga ke daratan. Tapi pada akhirnya ia tidak bisa melepaskan pita tersebut. Tak lama kemudian keluarlah Aoguang bersama dengan Junzu yang berhasil diculik oleh siluman wanita. Setelah itu Aoguang menyerang Yunxian saat Yunxian terfokus pada Junzu. Melihat Yunxian terus diserang, Junzu juga ikut berjuang untuk melepaskan diri. Kemudian Aoguang mengeluarkan kekuatan petirnya untuk menyerang Yunxian. Namun saat ia melihat Junzu jatuh, hal itu membuatnya semakin marah dan mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga menewaskan siluman wanita tersebut dan Aoguang. Hal itu menimbulkan ledakan yang juga dilihat oleh Junzu. Setelah itu hewan pengendali air langsung menolong Yunxian yang suhu badannya meningkat. Tapi tiba-tiba Aoguang kembali bangkit dan membunuh hewan itu. Ia juga memakan bola mutiara. Akibatnya para naga sungai berusaha keluar dan membuat gelombang tsunami.
Melihat semua itu, Yunxian tidak tinggal diam dan berusaha menarik tali pita langit untuk mencegah para naga keluar dari kurungannya. Namun sayangnya pita itu terputus dan membuat semua naga keluar. Hal itu membuat kota daratan mulai terendam oleh gelombang tsunami. Kemudian Yunxian yang sudah tidak berdaya diserang oleh Aoguang. Mendengar perkataan Aoguang yang bilang jika ia bukanlah Neza, membuat Yunxian sangat marah hingga mengeluarkan kekuatan api yang sangat dahsyat dari tubuhnya. Singkat cerita, Yunxian berhasil membunuh Aoguang. Hal itu membuatnya tak sadarkan diri karena kehabisan tenaga. Melihat keadaan Yunxian seperti itu, Junsu pun menangis. Sementara di daratan, seluruh kota sudah terendam oleh lautan. Masyarakat yang melihat dari atas tebing hanya bisa pasrah melihat kotanya terendam. Di alam bawah sadar, Yunxian bertemu dengan Neza. Di sana Yunxian meminta Neza untuk menyelamatkan warga kota. Kemudian Neza pun membantu Yunxian bangkit kembali dan memberi pita langit. Pada saat Yunxian sadar, ia pun langsung mengikat kembali para naga menggunakan pita langit agar dapat menyelamatkan kota yang semakin tenggelam. Melihat hal itu, Junsu pun menjadi senang. Sementara Sun Wukong nampak memperhatikan semua itu dari kejauhan. Setelah berhasil menangkap para naga itu, langit pun menurunkan hujan yang disaksikan oleh para warga kota. Sun Wukong pun menaiki motornya untuk melihat kedatangan Yunxian dengan menaiki pita langit dan membelah lautan. Ia pun datang bersama Junsu dan anak hewan dari pengendali air. Melihat Sun Wukong di hadapannya, ia pun memamerkan pita langit yang berhasil ia dapatkan. Setelah semua kejadian itu, Yunxian menjalani kehidupan kembali bersama Junsu, Kasa, dan juga anak hewan pengendali air. Di akhir film nampak mereka menaiki motor bersama, dan Yunxian pun sudah mendapatkan kekuatannya dengan seutuhnya. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.